udah jawab soal penculikan. Sekarang saya mau tanya Pak Kiplan. Ini juga orang yang sangat dekat dengan calon Presiden Prabowo. Bahkan ketika Prabowo jadi Pangkostrat, Pak Kiplan waktu itu jadi kepala staf. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum bicara ini, kalau pemirsanya nanti Mabes TNI, Mabes Polri, ataupun para purnawirawan dan veteran, ya saya minta maaf kalau nanti ada hal-hal yang dulu telah terjadi. Nah, jadi karena ini saya minta maaf, dan termasuk para keluarganya. Secara real, kejadian pada bulan Mei 1998 dan sebelumnya mengenai masalah penculikan itu, Prabowo kan sebagai komandan yang teratas. Ada rencana operasi waspada yang ditangani Faisal Tanjung waktu itu Panglima ABRI untuk amankan pemilu 97 dan sidang umum MPR 98. Jadi udah saya terangkan sebelumnya waktu itu di media lainnya bahwa mereka bukan menculik. Menculik itu kan suatu perkataan etimologinya bagi orang-orang yang reformasi sekarang diculik katanya. Itu bukan culik, ditangkap karena melakukan pengacauan pemilu 97 dan sidang umum MPR 98. Itulah maka ditangkap ketika terjadi pemboman di Tanah Tinggi, pemboman di Bekasi, dan bawa bom mereka ini. Nah, kemudian ditangkap. Dan setelah reformasi terjadi, Prabowo kemudian dalam hal ini bukan diberhentikan karena case itu. Ya, Prabowo itu bukan karena penculikan, sebagai orang atasan yang berbuat bahwa sudah dihukum. Prabowo tingkatan atas tidak ada memerintahkan. Itulah duduk persoalannya sebagai komandan Kopassus. Karena waktu itu Kopassus adalah anti teror, bukan polisi, sekarang polisi. Nah, kalau sekarang terminologi yang dikatakan itu menculik, orang-orang sekarang bawa bom, ditangkap atau diculik? Ditangkap sampai dalam 88. Terminologi dulu juga gitu. Jadi dengan demikian Prabowo tidak terlibat masalah ini. Peristiwa Mei, kerusuhan. Ya, kerusuhan Mei 98 dituduh pada Prabowo. TGPF, tim gabungan pencari fakta, yang Romo Sandiawan mengatakan bahwa ada rapat di Kostrad, yaitu hadir bangsa Buyung Nasution, Bambang Wijayanto, ada Rendra, ada Setiawan Jodi, ada Din Samsudin, meminta kepada Prabowo pada tanggal 14 itu untuk mengambil alih keadaan. Dia sebagai mengambil kekuasaan. Ditolak oleh Prabowo. Tidak konstitusional. Karena masih ada Wakil Presiden Habibie, masih ada Pangap Pak Wiranto, masih ada Kasat Subagio, masih ada Wakasat, masih ada terakhir dia level kelima. Kata mereka seperti kasus tahun 65 Pak Harto mengambil alih. Waktu Pak Harto, Bung Karno tidak tahu di mana. Panglima Angkatan Darat sebagai Panglima Koti Komando Operasi Tertinggi dalam rangka Dwi Kora, Jenderal Yani, waktu itu terbunuh. Nah, situasi itu yang senior, Angkatan Udara sama Angkatan Laut tidak jelas kondisional kemana. Diambillah alih oleh Pangkostrat Pak Harto. Karena itu level kedua setelah Angkatan Darat, Panglima Pangkostrat. Sekarang dia level kelima. Waktu disarankan kepada Buyung Nasution CS supaya ambil alih keadaan, tidak mau dia. Nah, kenapa dia dituduh mau kudeta? Dari mana logikanya? Karena kerusuhan, tanggal 14 pertemuan dilakukan oleh Pangkostrat dengan tokoh-tokoh untuk buat kerusuhan. Kerusuhannya terjadi tanggal 12, tanggal 13. Masa rapat pertemuan tanggal 14 merancang tanggal 13? Di mana logikanya itu? TGPF. Jadi dengan demikian, Prabowo tidak ada niat, dan kalau diberhentikan karena itu ada pasukan liar, adalah tidak benar tindakan dilakukan ini. Jadi pemberhentian juga sebenarnya tidak sah akibat ada laporan mau kudeta. Itu dulu persoalan. Demikian aja. Jadi siapa yang bertanggung jawab
terhadap kerusuhan. Panglima ABRI sebagai penanggung jawab keamanan mestinya bertanggung jawab. Siapa Panglima ABRI? Ya maaf saja. Ya, saya tidak menyebutkan Panglima Wajib pada waktu 98 itu. Harus bertanggung jawab. Tetapi ketika Habibie naik pada tanggal 22, beliau minta kepada Habibie dialah sebagai Panglima ABRI. Masa sudah gagal 13, 14, 15 dan kekacauan, tanggal 22 minta jadi Panglima ABRI. Saya waktu itu datang ke Habibie, bawa surat Nasution, maksudnya jangan lagi orang yang gagal pada tanggal 13, 14, 15, kekacauan sampai tanggal 22, jangan jadikan Panglima ABRI lagi. Habibie sangat hormat kepada Pak Nasution. Saya bawa suratnya itu. Tapi ketika saya mau bawa suratnya itu, tiba-tiba Sintong Panjaitan pada tanggal 22 itu datang dan nyuruh saya pulang. Saya bilang saya ditunggu sama Pak Habibie di rumah makan. Di ruang makan. Tiba-tiba datang Pak Wiranto. Loh, kalau gitu saya berhadapan dengan Panglima ABRI tidak enak. Masa membicarakan orang yang datang gitu. Jadi akhirnya kedudukannya sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah Pak Wiranto karena kekacauan 12, 13 sampai tanggal 22 kok jadi Panglima ABRI lagi. Beliau sendiri minta. Dan saya dengar sendiri waktu itu. Tadinya mau jadi Panglima ABRI-nya adalah termasuk Pak Endro Priyono. Rencananya Panglima ABRI terus Menhannya adalah Pak Wiranto. Setelah itu diganti, saran kita adalah Pak Subagio sebagai Panglima ABRI dan sarannya Prabowo sebagai Kasat. Itu legal. Tidak, bukan itu mau kudeta kita datang. Datang pada presiden menyampaikan. Dan Prabowo juga datang, saya juga datang ke Kuningan, datang ke istana. Bukan kita mau kudeta. Kalau mau kudeta tanggal 14 sudah dikudeta sama Prabowo. Dia tidak mau, dialah seorang demokrat dan dia konstitusional. Baik, kita rehat dulu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mungkin di Yudi mau jawab? Ada Pak Karni sedikit, bisa boleh? Mau jawab? Ya, mau menanggapi? Nanggapin Pak Kiflan loh? Ya. Oke. Tapi silakan Pak Effendi, ini Ketua Pansus Silakan. Orang Hilang di DPR. Saya clear. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Merdeka. Karena ini diskusi kita terbatas, tentu tidak mengulas mengenai hal pelanggaran HAM atau istilah yang di DPR itu dikenal dengan penghilangan orang secara paksa. Dengan kata lain penculikan. Saya kebetulan kembali ditugasi partai di DPR sebagai Ketua Pansus. Anggota kami ada 50 orang dari seluruh fraksi. Dan kemudian setelah 3 tahun membahas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, kurang lebih 1.100 halaman. Kemudian DPR membuat 4 poin rekomendasi. Salah satunya adalah meminta kepada Presiden, pemerintah, untuk menetapkan, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Nah, selama ini kasus Semanggi, kasus Trisakti, justru di DPR dinyatakan seluruh hasil-hasil yang dilakukan oleh Komnas HAM itu dimentahkan. Dinyatakan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat. Sehingga tidak lagi layak diteruskan untuk tahap penyidikan di Kejaksaan Agung. Itu prosedurnya sesuai undang-undang. Tetapi khusus untuk penghilangan orang paksa yang 9 dan 13 orang ini hasilnya justru nyata betul menyatakan bahwa telah benar terjadi pelanggaran HAM berat. Dan di situ kami menelaah begitu jelas, begitu tegas. Kemudian kita melihat juga bagaimana keputusan DKP. DKP memutuskan memberhentikan
atau istilah kami di sipil memecat Letnan Jenderal Prabowo dari keanggotaannya sebagai TNI. Nah, oleh karenanya kami sebenarnya di dalam proses di Pansus kami melakukan hal meneruskan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tugas berikutnya ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak pemerintah. Tapi bagaimana dengan ucapan Pak Karni. Kiflan tadi belum dijawab bahwa Wiranto yang bertanggung jawab kerusuhan. Sebentar, begini, kita di dalam hampir 1.100 halaman yang menjadi kesimpulan atau hasil penyelidikan oleh Komnas HAM itu sangat jelas di situ. Sangat jelas. Jadi saya kira ILC tidak akan sempat waktu kita untuk membedah itu. Mungkin ILC yang berikutnya atau bisa saja di ruangan lain. Edisi khusus. Edisi khusus. Yang jelas di sana adalah kasus penculikan gitu. Silakan. Pak Karni. Saya jawab dulu ya supaya tidak simpang siur. Pertama, kalau kita lihat, silakan kalau ada kasus-kasus yang dianggap orang hilang itu diajukan dan diadili ya. Tapi yang jelas tahun 1999 sudah ada yang namanya Mahkamah Militer Tinggi dan sudah memutuskan ada yang bersalah yang dituduhkan itu dan tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Waktu itu apa yang disebut dengan tim mawar. Kita sebenarnya tidak mau mengulang-ulang ini karena ini sudah jadi komoditi politik. Nah, sebenarnya. justru itu sebentar. Pengadilan Komnas HAM berkali-kali kalau kita lihat mengundang Ibu Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi partai yang waktu itu 34%, tidak pernah mengutak-atik ini. Bahkan di tahun dari 2009, Bu Megawati justru meminta Pak Prabowo menjadi cawapres. Dari semua jenderal yang dipanggil oleh Komnas HAM. Ini yang diomongkan oleh saudara Effendi Simbolon ini hanya Pak sudah Yusuf. jelas-jelas cuma alat politik saja. Saya hanya menanggapi politik pembicaraannya kok. Saya Jadi, tidak pernah membuka kalau kita ini. mau bicara saling membedah, yang aktual misalnya apa? Masalah kasus korupsi bus berkarat. Itu aktual. Ya. Itu aktual. Kita jangan melebar dulu. Jadi, jangan bicara abad lalu, abad 20 itu. Saya kira ini abad 21 baru berapa ini bulan belum yang lalu. pernah diadili, belum pernah diadili. Loh, itu dia. Ya. Dijelaskan dulu dong. Dijelaskan kenapa kok ada impor bus berkarat. Dan impor bus berkarat ini menurut saya salah satu yang aktual sekarang ini menjadi kasus korupsi yang sangat hangat gitu ya. Enggak, sedikit aja Bang Karni. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kiflan bahwa yang ditangkap, taruhlah kalau nggak pakai istilah penculikan, yang ditangkap itu adalah mereka-mereka yang diduga atau minimal mereka dapat dibuktikan membawa bom. Itu pernyataannya. Saya mau tanya sekarang, ada seseorang yang saya sangat dekat dia masa lalu, namanya Desmond Mahesa, yang hidup yang hari ini ada di Gerindra. Apakah dia ditangkap karena membawa bom? Ini saya jawab sebentar. Saudara, waktu itu tanggal 18 Januari 98 ada yang ditangkap karena membawa bom di Tanah Tinggi, ya ketika itu. Kemudian ada nama-nama. Desmond Mahesa itu ditangkap karena membawa bom. Justru itu. Begini, sebentar, Ini namanya pernyataannya mereka action. ditangkap karena membawa Tidak. bom. Nggak ada pernyataan lain. Bukan. Tadi pernyataannya tidak ada yang lain. Oh salah, Membawa bom, salah. maka mereka Bukan. ditangkap. Ada bom, Pertanyaan saya, begini. apakah Desmond Mahesa itu membawa bom? Ya, Kita ini di situ. Anda ini tidak ngerti konteks. Nggak, Ketika sebentar. itu ada satu Pernyataan kasus. saya tidak bersama. Saudara Kiflan tadi menyatakan bahwa mereka ditangkap karena membawa bom. Bukan. Begini, Itu saya pernyataan luruskan. saudara Kiflan. Jadi kita saya di situ aja luruskan, Bung. Tenang dulu, saya luruskan. Nggak usah Saudara, ngotot dulu. saya mau dengan Mr. Kiflan. bukan Gini, dengan saya Anda. luruskan. Ya, bahwa kalau itu kasus lama. Jadi kita ini untuk apa sih berbicara sesuatu kasus yang sudah close? Kalau ya? memang itu bawa bom, saya mau panggil Desmond. Tidak ada. Yang membawa bom itu yang sudah ada. seperti saya bilang, kalau mereka Begini, ditangkap, kalau cerita antara lain apa kronologi, saja, karena gini, diduga Anda mau melakukan dengar nggak cerita kronologi? Gak gitu aja. Saya nggak mau kronologis. mengganggu makanya. keamanan keamanan. Pertanyaannya untuk Kiflan. Oh, iya. Bagaimana kalau Kiflan? Pertanyaannya kepada Pak Kiflan, supaya jelas apakah Desmond bawa bom maka ditangkap? Oke, Karena tadi yang lain tidak ada. Ya Yang udah bawa bom. ada dia dulu. Oke ya, begini. Jadi kalau di dalam penangkapan itu rentetan ada satu yang membawa bom, gitu.
ada rentetan lain. Sama dengan itulah dengan Ustadz Bashir. Dia kan tidak bawa bom, dia kan tidak ngebom, dia kan tidak teror. Jadi Desmond aja, Pak. rombongan Saya minta ini Desmond aja. enggak ada, Nah, ini enggak ada. bisa. Jadi rombongan ini ya salah satunya ditangkap membawa bom. Dalam kaitan-kaitannya ada berkait, ini ditangkap. Jadi sama dengan Bashir, jangan tidak bawa bom. Dia kan tidak buat teror, tapi ujung-ujungnya diarahkan karena dia ada pertemuan-pertemuan. Kiflan. Baik, Jadi Pak Kiflan, demikian. Bentar, Bang. Ya. Pak Kiflan. Jadi Saya dengan sebentar, demikian sudah. begini. Jadi dengan demikian Bang. ada yang Bang, bawa bom itu kalau soal kaitan itu. penangkapan, ada surat penangkapan. Ya. Ini penculikan, Bang. Oke. Baca Begini, itu. Bung. Itu penculikan itu tanpa sepengetahuan. Ya siapa yang nyulik? Coba sebut Anda. Siapa yang nyulik? Loh, Kalau ada penculikan, sebut. Kalau Gini, ada gini. enggak, Anda Saya- sebut siapa saya- yang menculik. saya Ayo sebut. Kalau itu, ada siapa? itu semua Siapa? 22 orang itu diculik. Iya, siapa yang menculik? Siapa yang menculik? Yang menculik Ada tim bukti Mawar. nggak? Ada siapa yang menculik? Tim Jawab. Mawar kok. Siapa tim Mawar? Tim Mawar Kopassus. Sudah dihukum belum? Loh kenapa pengadilannya tidak Sudah dihukum tergelar? belum? Tidak Sudah tergelar. dihukum belum? Saya kira ini kan Sudah dihukum. Saya kira Selesai cukup. ini masalah.